Dengan data dan fakta yang kuat, kita akan bahas isu penting. Simak baik-baik kata agar kita semua lebih mengerti. Kualitas udara Jakarta yang makin buruk membuat Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyarankan opsi kebijakan work from home. Seperti yang telah kita ketahui, polusi udara adalah pencemaran udara oleh zat-zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan secara keseluruhan. Zat-zat pencemar ini biasa berupa gas partikel padat atau cairan yang terbawa oleh angin dan menyebar di atmosfer. Jadi, materi isu lingkungan yang saya akan bahas di sini yaitu mengenai polusi udara. Kenapa saya memilih polusi udara? Dikarenakan satu, dampak kesehatan serius. Polusi udara menyebabkan berbagai penyakit seperti jantung, pernapasan, dan bahkan kanker. Yang kedua, mengancam ekosistem. Polusi udara merusak lapisan ozon, menyebabkan hujan asam, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Kemudian mempengaruhi kualitas hidup. Polusi udara mengurangi visibilitas, menimbulkan bau terserap, dan menurunkan kenyamanan hidup. Nah teman-teman, seperti yang telah kita ketahui, masalah polusi udara yang terjadi di sini yaitu penyebab utamanya adalah transportasi. Namun ada beberapa hal yang lainnya juga yang perlu kita bahas, yaitu industri. Industri ini pembakaran bahan bakar fosil, emisi zat kimia yang berbahaya. Nah, ada juga pembangkit listrik, pembangkit batu bara, pertanian, penggunaan pupuk kimia dan pestisida. Kemudian ada pembakaran sampah, emisi gas beracun dan partikulat. Banyaknya gedung-gedung tinggi, kurangnya lahan hijau, emisi kendaraan pribadi, serta seringnya aktivitas pembakaran menjadi penyebab polusi udara di kota-kota besar. Polusi udara berimbas pada kebijakan pahit bagi pengendara motor. Polusi udara kini jadi topik krusial di kalangan masyarakat dan pemerintah. Berbagai gagasan muncul untuk mengurangi polusi udara yang katanya bisa memangkas umur hingga 5 tahun. Penyebab polusi udara juga masih belum dapat diketahui penyumbang terbesarnya. Ada yang bilang karena kegiatan industri, volume kendaraan sampai PLTU. DKI Jakarta dikepung setidaknya 16 PLTU di Banten dan Jawa Barat. Kepulan asap tebal dari aktivitas PLTU ini diduga kuat jadi penyumbang terbesar. Sayangnya anggapan itu langsung dibantah oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang mengklaim bahwa PLTU Banten hanya menyumbang 1% polusi Jakarta. Jadi tudingan bahwa kendaraan menjadi faktor utama kian besar aja. Alhasil kebijakan terkait kendaraan bermunculan. Tilang uji emisi kendaraan yang kabarnya memiliki sanksi Rp300.000 sampai Rp500.000 mulai direalisasikan per tanggal 1 September kemarin. Tidak hanya Jakarta, tapi tilang uji emisi juga diberlakukan di wilayah Bekasi dengan kriteria seperti ini. Belum selesai masalah mengenai uji emisi, kini muncul rencana penghapusan Pertalite dan ganti ke Pertamax juga makin mencekik pengguna kendaraan. Nah teman-teman, seperti yang telah kita ketahui bahwa ada beberapa solusi yang disuruhkan untuk mengurangi polusi udara. Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi seperti memilih transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki. Kemudian yang kedua, menggunakan energi bersih, memanfaatkan energi matahari, angin ataupun air. Kemudian mendukung industri ramah lingkungan seperti memilih produk yang dihasilkan dari proses produksi yang bersih. Kemudian menanam pohon. Pohon membantu menyerap polutan udara. Dan terakhir, menerapkan daur ulang mengurangi produksi sampah. Nah, Mari menjadi bagian dari perubahan. Bersama-sama ciptakan masa depan yang lebih bersih dan sehat. Solusi untuk polusi dimulai dari kita. Nah teman-teman,
dari beberapa kasus sudah kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas pandangan Kristiani mengenai polusi udara ini. Nah, Alkitab mengajarkan kita untuk merawat ciptaan Tuhan seperti pada Kejadian 2 ayat 15. Polusi udara merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanat ini. Sebagai umat Kristiani, kita dipanggil untuk yang pertama, menghormati ciptaan dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan polusi udara. Kemudian yang kedua, menjadi pengawal lingkungan, mengedukasi orang lain tentang pentingnya menjaga kualitas udara. Kemudian yang ketiga, berpartisipasi dalam solusi, yaitu mendukung kebijakan dan inisiatif yang berkelanjutan. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kualitas udara di Jakarta dalam seminggu terakhir memburuk karena polusi. Secara kasat mata, buruknya udara terlihat dari langit ibu kota yang berkabut. Buruknya kualitas udara di ibu kota menimbulkan masalah kesehatan. Data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, dalam setiap bulan ada 100.000 warga terserang infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Salah satu penyebabnya karena menghirup udara kotor ibu kota. Tapi Senin pagi kondisi udara Jakarta mulai membaik. Stasiun pemantau kualitas udara di Bundaran HI Jakarta Pusat menunjukkan partikel udara berukuran 10 mikrometer mencapai 65 mikrogram per meter kubik. Angka ini menunjukkan polusi udara yang terjadi di Jakarta masuk kategori sedang. Agar kualitas udara Jakarta semakin membaik, warga pun diimbau untuk ikut berkontribusi mengurangi emisi karbon. Karena polusi udara itu bisa dikarenakan karena rumah yang suka boros listrik, ya, terus juga bangunan yang tidak green building, lalu juga industri dan juga asap kendaraan bermotor. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik bisa sama-sama berkontribusi mengurangi emisi dengan cara kita tidak boros listrik dan juga ke kantor atau beraktivitas itu menggunakan transportasi publik, ya. Selain itu juga kita bisa jadi lebih sehat karena dengan pakai transportasi publik minimal kita akan jalan 6.000 langkah per hari yang dianjurkan untuk hidup sehat. Walau mulai membaik, tapi nyatanya sebagian warga masih merasakan dampak polusi udara Jakarta. Kalau yang saya rasa sih kayak makin agak gersang gitu, terus juga jadinya mulai timbul penyakit-penyakit baru kayak mulai batuk-batuk atau flu gitu. Jadinya menandakan kalau misalnya polusi ini lebih banyak dari sebelum-sebelumnya gitu, Mas. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengimbau warga agar memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Hal ini untuk mencegah polusi partikel terhirup dan bisa menyebabkan ISPA. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.